ada batu setinggi 1.800 meter atau 5.900 kaki. Orang Georgia menyebutnya Darial Koba. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan kaum yang tidak mengerti pembicaraan di antara dua buah. Tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj? Ya, waktu itu aku mengikuti Nyai Blorong sampai ke tempat itu. Masya Allah, berarti benar. Tapi jalannya ya dari pantai laut selatan menujunya ke sekitar situ. Cuman jalannya ada di situ ya. Pernah melihat dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Nabi lalu balik bertanya, bagaimana engkau melihatnya? Pemuda itu menjawab, seperti selendang lurik yang bergaris-garis merah dan hitam. Nabi pun bersabda membenarkan pernyataan pemuda itu, engkau benar sudah melihatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyarankan, kalau tidak mau tobat masuk Islam ya silahkan. Cuman saya pesan, kamu kalau melihat manusia yang ada tanda dari Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, jangan sekali-kali kamu mengganggu ataupun merebut ataupun menjadikan tumbal prajurit kamu di sana. Tidak berani. Oh, tidak berani. Kamu sudah tahu beliau kan? Tidak berani. Karena aku tidak bisa mendekat sama manusia yang ada sinarnya itu. Ya. Karena aku akan hancur di sekitar Celadaan Riau sampai saat ini tidak berani mengusik ataupun menyentuh dinding yang ada di sana. Dinding tersebut dibiarkan saja. Tampak di sekitar dinding hanya terjadi kerusakan sedikit saja akibat kikisan alam yang berupa erosi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Padepokan Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mendukung channel kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Kang Juhri, dan insya Allah kita akan memberikan suatu video yang bermuatan edukasi yang semoga bermanfaat untuk semuanya. Menyangkut flashback ya, dari video kemarin itu ada salah satu keterangan dari gaib yang memberitahu adanya tentang tembok ataupun Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu adanya di Pulau Jawa atau di Indonesia gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kami. Semoga nanti kita akan mencoba menguak benar atau tidaknya benteng Ya'juj Ma'juj itu ada di tanah Jawa, di Indonesia. Kita akan coba melihat informasi ini dari segi gaib. Nanti kita akan coba tarik bangsa gaib yang mengetahui itu tentang keberadaan tembok Ya'juj Ma'juj. Kita akan coba tarik dan nanti kita berdialog. Untuk seluruh Padepokan Sahabat Jagat, perlu digarisbawahi ya, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, karena bangsa jin suka berbohong dan menipu. Ini harus disaring, jangan dipercaya sepenuhnya 100%. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, dan semoga di video kali ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung Kang Juhri ya. insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya bentengi orang yang ada saya sentuh dari gangguan jin, fasik, iblis, setan, siluman
yang ingin mencoba mengadu domba, yang ingin mencoba memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Apabila memaksa masuk akan hancur menjadi debu dan terkurung ke bumi lapis 10 sampai hari kiamat. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang, dengan Sang Yang Nur Cahya ini Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu bangsa gaib yang mengetahui tentang tembok Yajud Majud yang konon berada di tanah Jawa, Laut Selatan, yang khususnya di Indonesia, yang mengetahui itu semua. Dengan izin guru kami, Sang Yang Nur Cahya Nirwana, jika tarikat ikatannya lepas, jika terkunci, kuncinya terbuka dan bisa keluar masuk dalam tubuh mediator. Allah, terkunci dan terikat kakinya, ikatannya semakin kuat, terikat dari rantai jahanam. Kakinya terikat, tidak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan tangan, mata, mulut, dan telinga. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Ikatannya jika dibuat tidak akan terikat, ikatannya semakin kuat, ikatannya akan semakin kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ikatannya semakin kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa sinkronkan dengan tubuh mediator ini. Tenaganya sinkron, tenaganya dan kekuatan ilmunya sementara tidak bisa dipakai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam, selamat siang, sampurasun, assalamualaikum. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Sallallahu alaihi Wasallam. Saya bisa berbicara bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia, dengan baik dan lancar dan mengerti bahasa. Sallallahu alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Wasallam. Ruangan ini tertutup, tidak ada bisa melihat. Ruangan ini tertutup. Siapa ini? Dewi siapa? Dari Laut Selatan. Dari Laut Selatan. Kamu dari golongan apa? Bangsa siluman. Bangsa siluman. Siluman apa? Siluman pengikutnya. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Nyi Blorong. Bukannya Nyi Blorong sudah nggak ada? Masih ada. Itu iblis yang menyerupai Nyi Blorong. Nyi Blorong sudah terlempar. Itu cuma iblisnya dan antek-anteknya iblis yang menyerupai Nyi Blorong. Nyi Blorong sudah terlempar ke neraka. Kamu wujudnya apa ini? Wujudku ular. Ular. Waktu saya tarik kamu lagi ngapain? Saya ada di dasar laut. Dasar laut. Lagi ngapain? Ya, karena kamu memanggilku. Aku pun cuma tahu sedikit bahwa yang kamu sebutkan itu. Oh. Ya, saya juga mau nanya, kalau kamu di dasar Laut Selatan, di dasar Laut Selatan itu
benar nggak kamu tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj? Ya, waktu itu aku mengikuti Nyai Blorong Ya. sampai ke tempat itu. Masya Allah, berarti benar. Tapi jalannya ya dari pantai Laut Selatan menujunya ke sekitar situ. Cuman jalannya ada di situ ya. Ternyata di dasar laut itu ada jalan yang arahnya ke sana, ke pintu benteng itu yang saya tahu. Tapi kamu nggak sempat masuk gitu? Tidak. Nggak tahu di dalam benteng itu ada apa gitu, nggak tahu? Cuma Nyi Blorong yang tahu. Oh, cuma Nyi Blorong aja yang masuk. Aku cuma di pengawal. Oh. Pengawal Nyai Blorong Kalau berkunjung ke situ. Oh. Karena beliau sudah jadi pengikut mereka. Astagfirullah, itu kan dulu ya memang Nyi Blorong. Ya. Itu ada di sebuah kawah Gunung Merapi, itu pintu yang akan dijebolnya. Oh, pintunya ada di sana. Ada di sebuah Gunung Merapi. Gunung Merapi di bagian mana ini? Itu ada di Pulau Jawa, di dekat laut pantai selatan. Masya Allah, berarti ada pintu di sana. Ya. Berarti benar, tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di sekitar Indonesia. Ada di Pulau Jawa perbatasan. Perbatasannya. Itu kan sangat luas, Iya. sangat besar. Iya, benar. Tapi pintu yang akan terjebol itu melalui kawah gunung. Karena mereka terbuat dari api. Masya Allah. Terbuat dari api akan menjebol, melelehkan semua isi perut bumi yang ada di pakunya. Bumi itu adalah Gunung Merapi. Salah satu Gunung Merapi yang di tanah Jawa ya, yang ada di Pulau Jawa. Ya, itu yang saya tahu. Ya. Dan saat ini di bawah itu sudah mulai akan sedikit terjebol. Dan getarannya akan mengguncangkan sekitar pantai selatan. Saat ini juga sering terjadi gempa bumi, Malang, Kediri. Terus jangan-jangan kalau getaran itu sampai terjadi, apa itu akan menyebabkan tsunami yang di Pulau Jawa ini yang kata manusia itu 29 meter itu, apa ada hubungannya dengan itu? Ada, karena itu semua bangsaku itu membantu mereka. Karena sudah banyak yang tidak mau mengikuti kami. Oh, dari bangsa manusia maksudnya tidak mau mengikuti kamu? Dulu banyak sesajen yang disembahkan kepada bangsa kami. Astagfirullahaladzim. Tapi saat ini sudah mulai berkurang. Sudah mulai banyak yang terambil, yang percaya kepada bangsa kami. Ya, iya. Sudah banyak manusia yang meninggalkan kebiasaan yang dulu
dilakukan persembahan setiap tahun kepada kami di pantai selatan itu saat ini makin berkurang. Ya memang itu tidak dibolehkan oleh agama, khususnya agama Islam. Bangsa kami akan selalu menggoyahkan umat yang akan menuju kebaikan agar tersesat semuanya. Dan kami pun membantu untuk kemudahan rongga bumi agar manusia tergoyah imannya. Terjadi. Saya paham. Ya, jika manusia yang tidak beriman akan goyah, akan ketakutan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan mengikuti kami semua. Bahkan bisa bersatu untuk menjebol bentengan itu. Jadi semakin banyak manusia yang mengikutimu, itu semakin banyak manusia yang tersesat. Setelah itu Allah memberi peringatan. Itu tujuannya berarti kamu ya. Saya paham ya. Oh, berarti ini ulah kalian ya, termasuk bisikan-bisikan bangsa kalian berarti ya. Jika manusia yang bersekutu denganku akan percaya, akan ketakutan, akan memberikan sesajen kepada kami, penguasa Laut Selatan. Apa kamu nggak ini sering bertemu dengan para prajuritnya Kanjeng Ratu? Itu sudah beda jalur. Iya, beda jalur. Aku tidak kuat mendekat kepada mereka. Aku pun menjauh karena Nyi Bunda Ratu itu sudah tidak bersekutu dengan iblis. Iya, sudah jadi pengikut Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Sudah masuk Islam. Tunjukkan akan terjadi mengguncangkan umat manusia di sekitar pantai selatan. Berarti kamu merasa benar itu ya? Akan memudahkan biar goyang semua keyakinannya kepada yang mencipta. Kalau seumpama kamu dan prajurit kamu menggoda manusia, terus manusia itu nggak tergoda, bagaimana? Kami akan berusaha terus menerus. Kami bersekutu dengan para iblis, siluman dan jin yang fasik. Kamu sudah mengerahkan semua pasukanku, akan membisiki manusia agar mau bersekutu denganku, akan tersesat. Masya Allah. Memberikan semua sesajen sembahan kepadaku. Aku sudah sangat kuat jika pasukan Dajjal sudah mulai pada menunggu. Kamu nggak mau tobat?
Kamu tuh dibohongi sama iblis. Aku sudah tidak tahu, itulah yang aku ketahui, itulah kebenaranku. Iya. Jika aku semakin banyak menyesatkan manusia, menggoyahkan manusia, semuanya meningkat derajatnya dan diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa. Siapa yang memberikan kekuasaan itu? Iblis. Ya, itu yang sudah menguasai, dan itulah kebenaran bagi kami. Kebenaran itu kesalahan, kamu itu dibohongi sama iblis. Janjinya iblis apa? Memberikan kalau kamu banyak menyesatkan manusia, terus kamu mendapat apa? Mendapatkan pasukan yang lebih banyak. Oh. Dan kami menjadi semakin kuat dan menjadi semakin sakti, karena Beliaulah yang sakti merdaguna akan menguasai sekitar di dunia ini. Kamu dibohongi, nggak seperti itu. Yang memberikan kesaktian, kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu itu dibohongi sama iblis. Buktinya sudah nyata. Apa buktinya sekarang? Banyak manusia yang sudah aku jadikan pengikutku. Oh, maksudnya tumbal gitu? Dan banyak bangsa jin pun yang aku taklukkan. Aku berarti punya keilmuan dari mereka. Kalau saya sih menyarankan kamu untuk taubat. Kamu dibohongi sama bangsa iblis. Nanti aku akan masuk ke neraka jika tidak mengikuti apa kata penguasaku. Loh, neraka yang kamu akan membakar semua pasukan. berarti iblis juga ada surga. Kalau ada neraka pasti ada surga. Karena dia kekal ingin menyesatkan semua umat Nabi Adam. Ya, kekalnya itu sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat ya iblis akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Aku tidak tahu itu. Ya udah, kalau itu terserah kamu saja. Saya hanya menyarankan. Kalau tidak mau tobat masuk Islam ya silahkan. Cuman saya pesan, kamu kalau melihat manusia yang ada tanda dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, jangan sekali-kali kamu mengganggu ataupun merebut ataupun menjadikan tumbal prajurit kamu di sana. Tidak berani. Oh, tidak berani. Kamu sudah tahu beliau kan? Tidak berani. Karena aku tidak bisa mendekat sama manusia yang ada sinarnya itu. Ya. Karena aku akan hancur jika mendekat. Semua pasukanku juga ada. Sebagian yang hancur sama mereka yang manusia punya tanda di dadanya bersinar, itu sinarnya akan menghancurkan bangsa kami. Aku cuma bisa mendekat kepada manusia yang dulu pernah memberikan
menyiapkan sesajen-sesajen agar tergerak memberikan kembali. Oh ya, ya itu. Dan akan terjadi lagi gitu. jika kami susupi goncangan bumi ini. Akan banyak manusia yang putus asa. Astagfirullahaladzim. Banyak manusia yang percaya kepadaku. Jika tidak memberikan sesajen ataupun persembahan kepada sang penguasa pantai selatan, Ya. iya, Ya, akan musnah. Ya sudah. Padahal itu Apa? semua juga Tipuan kan? Iya. Saya tahu tipuan itu. Kamu juga ditipu sama iblis. Cuman karena kamu sudah menyerupai persifatan iblis, ya itu terserah kamu. Saya juga nggak memaksa. Dan saya nggak mau lama-lama kamu ada di sini, di tubuh orang ini. Camkan itu akan terjadi guncangan. Sampaikan kepada penguasa kalimu. Banyak manusia yang ketakutan. Iya. Dia manusia nggak punya iman. Kalau yang punya iman ya enggak. Juga camkan balik ini. Jangan sampai kamu dan prajurit kamu itu mengganggu ataupun jangan sekali-kali mencoba untuk menjadikan tumbal manusia yang ada tanda dari Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Jangan sekali-kali itu. Sampaikan sama rajamu, sama iblis juga sampaikan. Tahu itu musuh. Udah tahu kalau kami itu musuh. Musuh. Ya. Jadi harusnya kamu saya lempar ke neraka ini, tapi karena kamu ada pesan, untuk pesan saya sampaikan kepada penguasa di sana. Kamu nggak saya lempar ke neraka. Silakan pergi. Pun di sini sudah tidak betah, sangat kepanasan. Ya itu saya juga panas ini. Akan beritahu kepada rajaku. Ya, sampaikan pesan itu. Atas sana ada lebih raja pemimpin. Kalau sampai itu kami kibarkan bendera perang. Udah silakan. Jangan lama-lama tubuh orang ini. Kamu energinya negatif, nggak baik. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua energi ini. Ekatunya semua keluar lewat pori-pori dan menguap. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dan semuanya kembali, tidak ada yang terbawa, semuanya kembali, semuanya normal, semuanya sehat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya walau alam sawab ya. Tadi berdialog dengan bangsa jin, ternyata pengikut iblis ya. Ternyata ambil kesimpulan garis besarnya aja biar tidak kelamaan, bahwasanya bencana itu datang atas izin Allah karena untuk memperingati umat manusia, karena umat manusia banyak yang lalai kepada Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah. Ternyata manusia lalai, manusia yang bermaksiat itu ternyata ada yang membisik-bisikinya. Salah satunya yaitu prajuritnya iblis ataupun pasukannya Dajjal untuk membisik-bisiki manusia untuk bermaksiat, untuk meninggalkan perintahnya Allah, sehingga manusia itu melakukan kesalahan dan dosa, sehingga Allah menurunkan bala untuk memperingati mereka. Tapi itu tidak terlepas dari campur tangannya iblis dan para pasukannya. Jadi untuk sedulur pada biar ketakutan sehingga pada putus asa. Jadi bisikan-bisikan iblis itu sangat halus ya, untuk membisiki manusia untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan. Akhirnya bencana ada gitu, datang untuk memperingati, mengingatkan itu. Walau bisawab, semoga di video kali ini sedulur pada Ponsel Jagat mendapatkan hikmah yang banyak yang bisa dipetik
dan semoga hikmah itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.